A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita katakan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita perlu mensyukurinya. Tak lupa salawat dan salam terus mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut dan insya Allah kita dapat sampai di yaumil akhir nanti amin ya rabbal alamin. Pada topik kali ini saya akan meneruskan daripada topik yang sebelumnya karena terjeda kurang lebih hanya berkisaran waktu 15 menit. Kemudian saya akan kupas tuntaskan yaitu berbagai macam pertanyaan yang mungkin sedikit banyak sudah diberikan pada saat seminar terdahulu. Kita lanjutkan yaitu pada daerah belikat. Daerah belikat ini adalah manfaatnya menormalkan kerja daripada jantung dan pernapasan. Kita mengetahui tepatnya titik daerah belikat ini letaknya tepat di belakang pada organ tubuh yaitu paru-paru dan jantung pada bagian kiri tubuh kita. Jadi gangguan-gangguan secara keseluruhan pada gangguan jantung dan pernapasan insya Allah akan kita optimalkan titik ini yang dapat memberikan dan menyembuhkan penyakit tersebut. Contohnya seperti gangguan jantung koroner, gangguan katup jantung, gangguan abnormalitas daripada fungsi jantung, kemudian bermacam hal seperti gangguan pernapasan juga, seperti gangguan sesak, pernapasan yang pendek, kemudian gangguan dari penyakit seperti PPOK, TBC paru, asma bronkial ataupun yang lain dapat kita optimalkan pada daerah belikat ini. Ini seperti gangguan jantung berdebar-debar, mudah kaget, napas yang pendek, mudah mengantuk, sulit tidur, dada kiri sakit bila ditekan, ataupun yang lainnya. Kemudian titik alwari, yaitu tepat di bawah ruas tulang iga. Manfaatnya akan menolongkan fungsi ginjal secara keseluruhan. Dan titik alwari ini juga bermanfaat untuk gangguan pencernaan secara keseluruhan. Dan ini penting sekali kita lakukan pada saat proses pembekaman bagi pasien-pasien yang mengeluhkan mempunyai gangguan abnormalitas pada fungsi ginjal dan pencernaan seperti gangguan dispepsia, gastritis, kemudian sering begah, kemudian nyeri perut ya. Dapat kita optimalkan dengan titik alwari ini. Kemudian gangguan fungsi ginjal seperti ada gangguan batu ginjal, nyeri pada saat buang air kecil, tapi kita optimalkan dengan memfungsikan atau mengoptimalkan daripada pembekaman pada titik alwari ini. Kemudian kesimpulannya yaitu ilmu anatomi adalah sangat penting dalam proses pembekaman. Memang secara keseluruhan sebetulnya kita mempelajari bukan hanya sekedar anatomi dan fisiologi tapi patologi. Banyak yang bertanya kenapa tidak disertakan patologinya? Karena secara keseluruhan anatomi yang sudah kita pelajari dari berbagai macam jaringan tubuh manusia secara anatominya, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana setelah jaringan tersebut kita pelajari secara anatomi, fungsinya secara benar itu bagaimana kita pelajari dalam fisiologi. Dan kemudian setelah fisiologi kita ketahui dari bermacam organ tersebut, maka kita nanti baru berkelanjutan dalam proses dari patologinya, dari berbagai macam hal penyakit yang ditimbulkan dari berbagai macam organ-organ tersebut. Oleh sebab itu kalau saya berikan pada topik lanjutannya itu akan sangat lama sekali karena yang harus dipelajari kurang lebih hampir 2000 macam penyakit yang sudah terdata melalui ICD-10. Kemudian kita pelajari satu persatu dan kemudian kita lakukan baru bagaimana proses penyembuhannya dengan bekam. Oleh sebab itu nanti di lain hal akan kita pelajari juga secara patologinya dari ilmu anatomi fisiologi ini. Tapi di lain waktu mungkin dalam waktu yang tidak sedikit tapi panjang. Kemudian yang kedua, kesimpulannya itu dengan mengenal anatomi dan fisiologi bekam maka kita dapat mengamati seluruh kemanfaatan titik bekam dalam penyembuhan penyakit. Ini penting sekali
sudah kita pelajari sejak awal, yaitu dari ilmu anatomi, kemudian secara fisiologinya, kemudian sedikit banyak sudah kita bahas juga tentang patologinya dari berbagai organ tersebut, baru titik pembekamannya yang paling terpenting terletak di mana. Kemudian kita lanjut dengan pertanyaannya. Pertama yaitu apakah sama efek terhadap kesehatan jumlah darah yang keluar sedikit atau banyak dari proses pembekaman. Dalam proses pembekaman, hal yang paling terpenting yaitu kita ketahui titik mana penyakit yang diderita oleh si pasien. Apabila dia mengalami gangguan seperti gangguan jantung, contohnya, atau pernapasan, maka titik belikat kita optimalkan. Tapi hal yang paling utama, jangan kita lupa, yang kita tinggalkan yaitu titik pada titik al-kahil. Ini penting sekali. Kemudian secara banyak atau sedikitnya itu tidak masalah, karena berbagai macam orang itu berbeda-beda. Bagi orang yang banyak konsumsi minum ataupun dalam kondisi orang berpuasa, maka darah yang keluar itu akan berbeda-beda. Nah, jadi hal yang paling utama, banyak dikitnya itu tidak akan menjadi masalah. Kemudian bekam mengikuti jam organ tubuh. Organ tubuh jam kita sudah saya bahas tuntas. Jadi waktu yang paling terpenting yaitu pada siang hari. Itu yang paling penting. Kemudian bekam untuk lemah syahwat yaitu titik letak di bawah di antara dua titik al-warik. Ini penting sekali kita lakukan. Kemudian keluhan saraf terjepit di bagian pinggul, titik bekamnya di sebelah mana, yaitu juga tetap kita lakukan pada titik al-warik. Kemudian kasus laki-laki tidak mampu melayani istri, yaitu juga pada pertanyaan yang ketiga sama, dan itu kita optimalkan. Dan hal yang paling penting juga sudah saya bahas terdahulu, bahwa penyakit-penyakit dari gangguan ini bisa kita juga harus mengetahuinya dengan memeriksakan laboratorium darah. Apakah dia mempunyai gangguan seperti diabetes mellitus, gangguan fungsi daripada aliran darah, ini penting sekali harus kita pelajari. Kemudian kejadian yang tekanan darah di atas 180, kemudian mata terasa keluar, kemudian pusing, mual, padahal tidak habis makan, tindakan kita bagaimana? Kalau tensi di atas 180 tetap kita lakukan pemberian daripada pengobatan dengan titik-titik sunnah di antara 7 titik. Contoh al-kahil, al-kafitain kita optimalkan, terus kemudian pada bagian belikat juga kita optimalkan. Kemudian untuk tumor, kanker, dibekam apakah tidak berpengaruh pada penyebaran selnya. Pada gangguan kanker tersebut, yaitu kita memang optimalkan, jangan kita lakukan pembekaman pada titik di mana tumor atau kanker itu berada. Tapi kalau memang kondisinya kita lakukan pembekaman untuk titik-titik sunnah, itu penting sekali. Ini dia, karena akan meningkatkan imunitas tubuh pada manusia. Kemudian yang ke-8, kita menghilangkan kebas di ujung jari, yaitu tetap kita lakukan dengan pemberian ataupun kombinasi dari titik sunnah. Ini penting sekali. Kemudian letaknya itu mungkin pada bagian tangan, itu bisa kita optimalkan. Pada ekstremitas bagian atas sampai ke bawah, dekat ujung jari, ya di bagian punggung tangan bisa kita lakukan pembekaman. Terus proses pembekaman paling lama berapa jam setiap melakukan bekam setiap satu pasien. Itu berbagai macam ya kita lakukan pada proses pembekaman. Paling lama itu tidak lebih dari setengah jam, itu paling penting. Apalagi kita sudah mempunyai pasien yang sudah menunggu. Ini proses yang penting sekali. Kemudian kita lakukan secara optimal, melakukan dengan pemijatan, kemudian pembekaman selanjutnya. Kemudian yang 10, klien stroke ringan, tidak bisa bergerak, mohon titik di mana jangka waktu bekamnya berapa lama. Kalau stroke itu, yang kita optimal itu titik puncak kepala. Kemudian pembekaman bisa dilakukan 1 minggu sekali. Kemudian bagaimana menjelaskan kepastian tentang lepuhan titik bekam. Kalau pada saat pembekaman, kita lakukan yaitu dengan proses pemecahan pada titik lepuh tersebut. Kemudian nanti pada saat kita pembekaman harus disesuaikan tarikan pada saat kita melakukan pembekaman. Ini hal yang paling penting, sehingga membuat nyaman dari pasien, sehingga tidak menimbulkan titik lepuh lagi. Kemudian kasus depresi titik yang paling baik di bagian mana, yaitu di puncak kepala. Kemudian ada pasien yang tiba-tiba tidak bisa bicara, sebaiknya dibekam di daerah mana. Pasien kedua seluruh tubuhnya tumbuh daging sebesar kelereng, apakah bisa dibekam? Memang kalau untuk gangguan pada fungsi wicara, memang titik pembekaman tetap di titik sunnah kita lakukan. Kemudian kalau memang ada gangguan tumbuh daging, ya itu seperti pengobatan seperti tumor yang tadi saya bahas.
Kemudian masalah head tidak lancar, baiknya bekam titik mana, yaitu titik alwari, ini penting sekali. Kemudian untuk menyadari penyakit kulit seperti gatal-gatal, di mana titik bekam yang tepat, yaitu titik bekamnya, yaitu daerah di luar titik gatal tersebut, yaitu daerah sekitarnya, itu bisa kita lakukan. Kemudian pasien penderita kanker payudara sudah kemoterapi, kemudian kondisi tangan bengkak, kemudian sudah diterima fisioterapi, pertanyaan titik bekam di mana? Apakah langsung di tangan yang bekam tersebut atau di mana? Yaitu kita lakukan pada proses pembekaman, yaitu di sekitar titik kanker itu berada, tapi jangan pada titik kanker tersebut. Lakukan pada tungkai boleh saja. Kemudian titik sunah itu kita optimalkan. Kemudian titik bekam untuk penyakit asma tetap, yaitu pada bagian daerah belikat. Karena asma ini sangat dibantu dengan proses pembekaman pada daerah belikat. Apakah tai lalat yang ada di paha luar boleh dibekam? Tidak boleh. Tetap kita lakukan seperti pengobatan dengan tumor tersebut ya, yang lainnya. Ukuran diameternya sudah 1 cm tidak nyaman karena sering merasa gatal. Kalau memang tai lalat yang sudah merasa gatal, kemungkinan harus kita ketahui ya, apakah ini dia tumor atau tai lalat ya. Jadi harus kita ketahui kalau memang tumor, maka pengobatannya harus kita lakukan dengan cara yang tepat. Kalau bekam di titik kepala, apakah boleh bekam titik misalnya di tanduk atau di sekitar telinga, yaitu janganlah kita melakukan pada titik-titik yang mempunyai kelenjar getah bening. Maka di bawah telinga sebaiknya pada bagian bawah, sedikit pada bagian telinga. Kemudian proses pembekaman biasanya warna hiperpigmentasi kulitnya beda-beda, itu interpretasi tertentu enggak ya. Jadi interpretasinya bukan hanya kita lihat dari hiperpigmentasi, tapi keluarnya darah pada proses pembekaman. Itu hal yang paling penting. Baik, insya Allah bermanfaat. Semoga Allah berikan kebaikan kita selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.